warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita membaca doa terlebih dulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Alfi Syahrini Nurfalah? Ya, ada. Amir Mahmud? Ada. Ihda Nordiati? Lutfi? Alhamdulillah, anak-anak Ibu hadir semua. Sebelum belajar, ayo anak-anak Ibu keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah ya? Pintar. Nah, sekarang mari kita mulai untuk belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak Ibu ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Betul, tentang bangun datar. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang bangun ruang, mengenai sifat, jaring-jaring, luas permukaan, dan volume bangun ruang. Tapi, hari ini kita hanya akan membahas mengenai kubus dan balok. Coba kalian lihat gambar berikut. Ada apa di sana? Ya, ada seorang anak. Dia sedang apa? Ya, dia sedang bermain. Mainannya ada berbagai bentuk. Ada yang tahu anak ibu bentuk apa? Bentuknya itu ada yang kubus, ada yang apa yo? Tabung, kerucut, dan masih banyak lagi. Sekarang coba anak-anak ibu buka bukunya. Nah, coba kalian baca dan kalian pahami mengenai bangun ruang kubus dan balok. Sudah anak-anak ibu? Sudah ya? Baik, sekarang kita akan bertanya jawab dan mendiskusikannya. Ayo. Ya, bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Ayo, siapa yang tahu? Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik. Ada 8 macam bangun ruang yang sering kita dengar anak-anak dan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti gambar seorang anak yang bermain tadi, yaitu ada balok, kubus, prisma segitiga, 5 segi 4, 5 segitiga, tabung atau silinder, kerucut, dan juga bola. Dalam bangun ruang ada istilah sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi itu apa? Nah, sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Lalu, rusuk itu apa? Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut yaitu titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Masing-masing bangun ruang tersebut memiliki sifat atau ciri-ciri yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kalian tadi kan sudah mencari tentang kubus dan balok, yaitu sifatnya, jaring-jaringnya, volume, serta luas permukaannya. Seperti apa sih kubus itu, Bu? Kubus itu seperti gambar berikut ya. Nah, seperti itu. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, lalu benda apa saja yang berbentuk kubus? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dadu, betul sekali. Yang berbentuk kubus ada juga kotak kado atau tempat kado. Setelah itu, apalagi? Kardus, anak-anak. Nah, itu tadi contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk kubus. Selanjutnya, ayo.
Apalagi, siapa yang ingin bertanya? Sifat-sifat kubus. Nah, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas dengan sisi yang berhadapan sejajar. Contohnya yaitu coba kalian lihat ya pada gambar berikut. Kalian lihat bagaimana, yang mana itu sisinya. Nah, sisinya yaitu AB, CD, EF, GH, sisi ABFE, sisi BCGF, sisi CDHG, dan sisi ADHE berjumlah 6 sisi. Selanjutnya, kubus memiliki 12 rusuk. Betul sekali, 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk-rusuknya apa aja? Siapa yang tahu? Betul ya, ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, AE, BF, CG, dan DH yang jumlahnya ada 12. Selanjutnya, sifat-sifat kubus apalagi ayo? Ya, memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Contohnya seperti titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, F, G, dan H. Benar sekali anak-anak ibu, pintar semua. Nah anak-anak, apabila kita memotong rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Bu, apa sih jaring-jaring kubus itu? Mari kita cari tahu. Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Coba kalian amati dan kalian lihat gambar berikut. Ya, ada 6 buah sisi persegi kan? Yang tidak terpisah satu sama lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Bu? Tidak ya. Nih, ada beberapa contoh yang lainnya. Kalian lihat ya. Baik, sampai di sini anak-anak ibu sudah paham ya? Alhamdulillah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan adalah jumlah seluruh luas sisinya. Nah, coba kalian lihat, karena kubus terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi, maka dapat dikatakan bahwa luas permukaannya adalah 6 kali luas persegi. Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi sama dengan 6 dikali S pangkat 2 atau 6 dikali S kuadrat. Yang dimana LP itu luas permukaan, S panjang sisi atau rusuk kubus, angka 6 menunjukkan banyaknya sisi atau persegi pada kubus. Volume kubus. Volume adalah isi dari sebuah bangun ruang. Jika panjang rusuk kubus sama dengan S, maka luas alas kubus S dikali S dan tinggi kubus sama dengan S. Maka volume kubus dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Yang dimana V adalah volume, S adalah panjang rusuk kubus. Nah, jadi volume kubus adalah sisi dikali sisi sama dengan S pangkat 3. Berikutnya balok. Ayo, apa itu balok? Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Apa saja benda-benda di sekitar kita yang berbentuk balok? Ayo. Apa?
Kotak makan atau tempat makan, betul. Apalagi? Penghapus, benar. Dan masih banyak lagi ya anak-anak, benda-benda yang berbentuk balok. Nah, balok memiliki 6 sisi. Itu 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 sisinya bentuknya sama. Sisi-sisi balok yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan DCGH. Balok juga memiliki 8 titik sudut. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya. Sudut balok diberi tanda A, B, titik sudut C, titik sudut D, E, F, G, dan H yang berjumlah 8 titik. Balok memiliki 12 rusuk yang sejajar dan panjang yang sama. Nah, rusuk balok yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Anak-anak, jika kubus memiliki jaring-jaring, maka balok juga mempunyai jaring-jaring. Nah, apa itu jaring-jaring balok? Jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Nah, anak-anak, berikut ini contoh jaring-jaring balok ya. Berikutnya, luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan balok. Anak-anak, karena balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang berhadapan, yang masing-masing alas atas dan bawahnya sama, kanan kiri sama, depan belakangnya juga sama, maka masing-masing berukuran yaitu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Dengan demikian, luas permukaan balok LP sama dengan dalam kurung 2 dikali P dikali L ditambah dalam kurung 2 dikali P dikali T ditambah dalam kurung 2 dikali L dikali T sama dengan 2 dikali kurung kurawal dalam kurung P dikali L ditambah dalam kurung P dikali T ditambah dalam kurung L dikali T tutup kurung kurawal. Nah, dengan LP yaitu luas permukaan, P panjang balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Nah, supaya kalian memahami tentang luas permukaan dan volume kubus dan balok, mari kita kerjakan secara bersama-sama soal berikut. Coba kalian lihat kubus berikut. Pertanyaannya, hitunglah volume kubus di samping. Ayo, rumus kubus tadi apa? Volume sama dengan S dikali S dikali S. Nah, diketahui pada gambar panjang rusuk atau panjang sisinya itu 8 cm. Nah, jadi volume sama dengan S dikali S dikali S sama dengan 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm sama dengan 512 cm pangkat 3. Nah, atau bisa dibaca 512 cm kubik. Pintar sekali anak-anak ibu. Soal yang kedua, Ali akan membuat kotak tisu berbentuk kubus menggunakan triplex. Jika panjang rusuk triplex kotak tersebut 25 cm, berapa luas triplex yang diperlukan Ali?
Nah, anak-anak, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu. Tadi diketahui apa aja? Ya, panjang rusuk triplex kotak, yaitu 25 cm. Yang ditanyakan, luas triplex yang diperlukan, Ali. Nah, luas triplex itu sama dengan luas permukaan kubus. Jadi, luas permukaan kubus apa? Ya, benar, 6 dikali S kuadrat. Jadi sama dengan 6 dikali 25 kuadrat sama dengan, ayo berapa hasilnya? Betul, 3750 cm persegi. Jadi, luas triplex yang diperlukan Ali adalah 3750 cm persegi. Selanjutnya, contoh soal tentang balok. Nah, yang pertama, ayo kalian lihat gambar balok berikut. Pertanyaannya, hitunglah volume balok di samping. Diketahui panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, betul. Tingginya, ayo lihat gambarnya, 8 cm. Nah, jadi tadi apa volume balok? Ya, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan panjangnya tadi berapa? 12 cm dikali lebar 5 cm, tingginya dikali dengan 8 cm. Nah, jadi hasilnya 480 cm kubik. Jadi, volume balok tersebut adalah 480 cm kubik. Contoh yang kedua, sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Maka, berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Nah, diketahui panjang balok yaitu 200 cm, lebarnya 2 cm, tingginya 10 cm. Lalu, luas permukaan balok tadi kan 2 dikali buka kurung kurawal, dalam kurung panjang dikali lebar, ditambah dalam kurung panjang dikali tinggi, ditambah dalam kurung lebar dikali tinggi, tutup kurung kurawal. Sama dengan 2 dikali kurung kurawal, dalam kurung 200 dikali 2, ditambah dalam kurung 200 dikali 10, ditambah dalam kurung 2 dikali 10, sama dengan 2 dikali dalam kurung 400 ditambah 2000 ditambah 20 sama dengan 2 dikali 2420 sama dengan 4840 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dari balok tersebut adalah 4840 cm persegi. Itu tadi contoh-contoh soal, semoga kalian memahaminya ya. Anak-anak, pembelajaran kita akan berakhir. Sebelum itu, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tadi kita belajar mengenai kubus dan balok, yaitu tentang sifat-sifatnya, jaring-jaring kubus dan balok, luas permukaan, serta volume kubus dan balok. Nah, bangun ruang tadi kita dapat jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti apa tadi bangun ruang? Ada apa aja? Ada balok, kubus, apalagi prisma segitiga, 5 segi 4, dan masih banyak lagi. Kita ketahui tadi ya, bahwa masing-masing bangun ruang memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Rumus luas permukaan dan volumenya pun juga berbeda-beda. Alhamdulillah, Ibu harap anak-anak Ibu sudah memahami mengenai sifat-sifat, jaring-jaring, luas permukaan, volume kubus dan balok ya. Ya, anak-anak Ibu. Nah, Ibu ada tugas nih, kerjakan di rumah ya. Nah, tugasnya sebagai berikut. Jangan lupa ya dikerjakan. Baik, anak-anak mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa terus belajar dan selalu berusaha dan juga berdoa. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.